Kita harus mengatur pola makan yang betul dan pola istirahat yang betul. Sangat banyak tuh dok makan makanan manisnya. Sebenarnya tuh baik nggak sih dok berbuka dengan yang manis-manisnya banyak gitu? Olahraga tidak menjadi halangan. Kita hanya mengatur waktunya saja. Kemudian olahraga yang baik yang gimana? Selamat datang di Murni Teguh Talks. Kembali lagi di episode kedua bersama saya Dr. Astrid Putri dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Nah, pada tema kali ini yaitu adalah tetap bugar di saat berpuasa. Saya tidak sendirian nih di sini, saya ditemani oleh spesialis penyakit dalam kami, yaitu adalah Dr. Reta Siburian, spesialis penyakit dalam. Halo, saya Dr. Reta Siburian, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Nah, spesialis penyakit dalam kami ini udah berpengalaman sekitar kurang lebih dari 20 tahun ya dok ya? Ya. Nah, bisa diceritakan dok pengalaman selama 20 tahun ini dok? Saya berprofesi sebagai dokter sejak lebih dari 20 tahun. Pendidikan saya S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kemudian saya menjalani pendidikan residensi atau pendidikan spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Manila Central University di Manila, Filipina. Kemudian saya menjalani juga adaptasi atau penyetaraan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo FKUI. Kemudian saya berpraktek sebagai spesialis penyakit dalam di beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Oke, jadi teman-teman nih keren banget nih narasumber kita nih. Dari lulusan dari Jakarta ke kota Manila, terus balik lagi ke Jakarta ya dok ya. Terus prakteknya di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta nih. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana umat Muslim pada bulan Ramadan ini akan berpuasa nih dok. Puasanya cukup lama dok, bisa kurang lebih 14 jam dari waktunya sahur sampai nanti berbukanya di maghrib dok. Kan pola makannya jadi berantakan ya dok ya. Jadi biasanya kita yang dulu yang makan siang, sekarang jadi nggak makan siang, jadi kurangnya asupan nih dok. Nah sebenarnya dok, pola makan sahur yang baik tuh pada saat berpuasa bagaimana sih dok? Ya, saat berpuasa itu adalah saat beribadah ya. Jadi jangan sampai juga mengganggu kesehatan kita dengan cara kita harus mengatur pola makan yang betul dan pola istirahat yang betul. Cara mengatur pola makan yang baik tuh gimana tuh dok? Kalau dari dokter tipsnya supaya kita kuat nih dok berpuasa, kan waktunya lama nih dok, supaya tetap bugar gitu dok. Gimana sih makannya yang enak, yang baik? Kalau tidak berpuasa kan ada makan pagi, makan siang, makan sore atau makan malam ya. Kalau sedang berpuasa ada waktunya berbuka, ada waktunya sahur. Jadi mana duluan nih yang mau saat berbuka atau saat sahur dulu nih? Kalau sahur gimana tuh dok? Ya kalau untuk sahur kan biasanya waktunya di dini hari ya, yang saatnya yang biasanya saat-saat kita masih enak tidur gitu ya, terus dibangunkan terus mesti makan tuh itunya untuk nafsu makannya mungkin belum ada, terus kita harus mengkonsumsi makanan yang makanan dengan porsi yang cukup. Nah, di saat sahur itu kita harus udah punya planning tuh, sahurnya apa, porsinya apa, yang seimbang. Sehingga waktu menjalani puasa sepanjang hari kita tidak ada gangguan kesehatan dan juga tidak kekurangan tenaga untuk aktivitas ya. Kemudian satu lagi kita tidak dehidrasi ya. Jadi kita mesti punya planning sahur jam berapa, terus kita udah siapkan menu-menunya dan kita udah tahu aktivitas apa yang akan kita lakukan esok harinya. Jadi udah ada persiapan untuk energinya.
Nah itu kan pas sahur ya dok ya, jadi kita harus punya planning nih untuk sahur dan gizi seimbang ya lah ya dok Ya, untuk pas gizi sahur. seimbang. Nah kalau tips dari dokter nih untuk pola makan saat berbuka tuh bagaimana dok? Kalau berbuka biasanya waktu berbuka itu setelah kita perut kosong atau puasa sekian jam ya, jadi kita harus dengan yang porsi yang kecil dulu, tidak langsung porsi besar sehingga pencernaan kita tidak kaget gitu ya istilahnya ya, dan bisa dicerna dengan baik. Misalnya kita dengan porsi kecil dengan minum air putih yang banyak, kemudian baru nanti setelah beberapa jam kita diteruskan dengan makan malam yang porsi sesuai, porsi seimbang. Porsi seimbang di sini porsi yang cukup karbohidrat, lemak dan protein. Jangan terlalu banyak yang berlemak. Nanti perutnya pencernaannya terhambat sehingga timbul sakit mas, pencernaan yang lain dan ada infeksi. Jadi baiknya dijedakan ya dok ya, dari pas maghrib berbuka lalu dijedak makan sedikit dulu, lalu nanti dijedakan, setelah itu baru makan besar ya dok ya? Iya betul, jadi perlahan ya. Harus perlahan ya dok, biar nggak kaget gitu ya dok? Ya, terus waktu berbuka juga jangan terlalu banyak karena sudah malam dan akan diikuti dengan waktu istirahat kan. Ya, gitu ya dok. Biasanya tuh kebanyakan orang ini sih dok, kalau saat berbuka tuh langsung makannya yang maunya manis-manis gitu dok. Ya. Langsung banget, jadi sangat banyak tuh dok makan makanan manisnya. Sebenarnya tuh baik nggak sih dok berbuka dengan yang manis-manisnya banyak gitu? Ya, sebenarnya semua yang berlebihan adalah tidak baik, ya kan? Terutama yang punya penyakit dasar, contohnya diabetes. Jadi mesti memang dibatasin makanan atau minuman manis yang mana yang bisa dikonsumsi kita waktu berpuasa atau berbuka. Nah dok, biasanya nih kalau orang-orang berpuasa nih kan karena tidak ada asupan makanan, nggak minum ya dok seharian, jadi tuh bawaannya tuh lemes, ngantuk gitu, jadi malas beraktivitas fisik sih dok. Nah sebenarnya tuh aktivitas fisik atau olahraga tuh diperlukan nggak sih dok pas lagi bulan puasa seperti ini, atau memang ya udah nggak apa-apa, nggak usah aja karena lagi puasa gitu? Ya, jadi sebenarnya kan berpuasa itu perubahan waktu kita mengkonsumsi makanan atau minuman ya. Jadi olahraga tidak menjadi halangan. Kita hanya mengatur waktunya saja. Jadi kalau mau olahraga mungkin dekat-dekat buka puasa, sejam mungkin ya, sehingga setelah selesai olahraga sekalian kita berbuka puasa, kita minum dan semacamnya ya. Kemudian olahraga yang baik yang gimana? Ya olahraganya juga jangan dipaksakan, jangan terlalu yang menguras energi, jangan terlalu yang terlalu lama begitu. Oh, jadi tetap dibutuhkan ya dok ya? Tetap dibutuhkan. Berolahraga tuh tapi waktunya aja, kayak seperti dekat-dekat berbuka gitu ya dok ya? Ya. Nah dok, pada saat bulan puasa ini dok banyak banget orang-orang yang pola tidurnya jadi berubah dok. Biasanya banyak orang tuh yang menunggu sampai sahur, jadi nggak tidur dok sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Nah nanti tidurnya baru dok di jam 4, tapi nanti bangunnya siang di jam 10 atau 11 gitu dok. Nah bagaimana sih dok menjaga pola tidur yang baik saat berpuasa supaya tetap kebutuhan tidurnya mencukupi gitu dok? Ya otomatis waktu tidurnya mungkin berkurang ya, karena di bulan puasa ada banyak kegiatan yang dilakukan pada saat biasa kalau tidak puasa di saat tidak dalam waktu jam tidur. Jadi ya itu tadi, kita mesti punya planning waktu istirahat kita kapan, mengurangi aktivitas yang kurang perlu, jadi ada prioritas aktivitas yang harus dilakukan terutama pada malam hari, kemudian mempersiapkan untuk kegiatan besok paginya. Sebelum sahur kita mesti istirahat dan waktu sahur bisa bangun dengan tepat waktu supaya
waktu makannya atau pada intake konsumsi makanannya cukup, tidak terburu-buru, kemudian cukup juga untuk kebutuhan energi sepanjang harinya. Kemudian pada saat siang hari kita juga bisa ambil waktu sedikit untuk tidur sebentar dengan kualitas yang baik. Jadi saya rasa itu akan banyak sekali membantu untuk memperlancar ibadah puasanya tanpa mengganggu kesehatan. Jadi harus di-plan ya dok ya untuk waktu istirahatnya juga. Jadi teman-teman, berikut tips dari Dokter Reta nih untuk tetap bugar di saat berpuasa. Jadi dari pola makan sahur yang harus di planning, sahurnya harus dengan gizi seimbang. Lalu pada saat berbuka pun harus nggak boleh terlalu banyak. Harus pertama berbuka makan sedikit-sedikit, lalu dijedakan supaya perutnya nggak kaget. Nah selain itu harus tetap melakukan aktivitas fisik, berolahraga pun juga boleh, tetapi disarankan untuk mendekati saat berbuka puasa. Sejam sebelum berbuka melakukan olahraga masih cukup gitu. Nah selain itu juga untuk pola tidur juga harus tetap dijaga dengan di-plan aktivitas-aktivitas apa saja nih yang dapat dilakukan pada saat di bulan puasa ini gitu. Nah itu saja dari episode kali ini. Saya Dr. Astrid. Saya Dr. Reta Siburian. Kami berdua pamit undur diri dan jangan lupa untuk nonton di podcast selanjutnya di Murni Teguh Talk.